Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kuliah kali ini. Di video kuliah kali ini kita akan khusus membahas tentang penerapan analisis kompleks pada teori potensial. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua kata kunci. Yang pertama adalah analisis kompleks. Terus kemudian yang kedua adalah teori potensial. Jadi bisa dibilang analisis kompleks itu sebagai tool untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan permasalahan yang mau kita selesaikan adalah teori potensial. Nah, sebelum kita melanjutkan kuliah, kita review dulu apa-apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalau kalian masih ingat, sebelumnya kita sudah mengenal tentang persamaan Laplace. Jadi di persamaan Laplace ini bisa disimbolkan dengan nabla kuadrat dari V. Ini V ini adalah sebuah potensial, itu sama dengan 0. Nah, untuk persamaan Laplace ini sebenarnya bisa 3 dimensi, tapi yang akan kita pelajari adalah 2 dimensi. Jadi meskipun sistem itu 3 dimensi, tapi sedemikian hingga sistem itu hanya bergantung pada 2 dimensi saja. Nah, kenapa kita harus belajar persamaan Laplace? Karena persamaan Laplace adalah persamaan diferensial parsial yang paling penting dalam matematika rekayasa. Nah, bentuk dari persamaan Laplace untuk yang 2 dimensi itu bisa kita lihat di sini. Nih, kan? Nah, kenapa kita pelajari ini? Karena persamaan Laplace 2 dimensi inilah yang berkaitan dengan analisis kompleks. Kan tema kita kali ini adalah kita mau menerapkan analisis kompleks untuk sebuah fenomena fisikal gitu kan, yaitu teori potensial. Nah, ada 3 kasus atau 3 fenomena yang bisa dipelajari dengan menggunakan analisis kompleks gitu, dan juga merupakan sistem teori potensial. Yang pertama adalah elektrostatik, yang kedua konduksi panas, dan yang ketiga hidrodinamika. Tapi yang kita bahas di kuliah ini hanya 2 saja. Yang pertama adalah elektrostatik dan yang kedua adalah konduksi panas. Nah, kalau kalian amati dari ketiga fenomena ini, itu mereka memiliki kesamaan, yaitu adanya sebuah aliran. Kalau di kasus elektrostatik itu ada beda potensial, misal antara 2 pelat gitu kan, makanya perbedaan potensial itulah yang menyebabkan adanya aliran partikel muatan. Nah, sama juga dengan konduksi panas. Dalam konduksi panas ada aliran panas yang disebabkan oleh misal 2 benda yang memiliki perbedaan temperatur. Dan begitu juga dengan hidrodinamika. Jadi ini bisa kita sebut ada aliran fluida. Biasanya karena perbedaan bisa jadi ketinggian dan sebagainya. Kita hanya membahas 2 hal ini saja. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah diperkenalkan dengan sistem elektrostatik. Tapi kita belum membahas tentang fungsi kompleksnya. Kita baru membahas V sebagai fungsi real. Yang untuk kasus yang pertama adalah potensial antara pelat-pelat sejajar. Kalau dilihat gambar ini, kita punya 2 pelat sejajar. Pelat 1 adalah V1, pelat 2 adalah V2. Jadi satu pelat ini dia ekipotensial. Jadi sepanjang garis ini itu potensialnya sama. Jadi kalau kita ambil di satu titik di sini,
di sini dan di atas sini dia punya potensial yang sama, yaitu C1. Sedangkan di sebelah kanan ini juga dia sama ekipotensial. Jadi titik di sini dan sepanjang titik di garis ini dia potensialnya adalah V2. Nah, untuk V1 kita tempatkan di X sama dengan minus 1. Untuk V2 kita tempatkan di X sama dengan 1. Nah, kalau kita tinjau sistem ini, kita lihat bahwa ternyata V hanya bergantung pada X saja. Jadi kalau kita pindah posisi X-nya, jadi kalau plat ini kita pindah posisi X-nya, potensialnya akan berbeda. Tapi kedua plat ini tidak dipengaruhi oleh Y, karena kita lihat kan, karena sepanjang sumbu Y, dia akan memiliki potensial yang sama. Nah, untuk kasus ini, itu fungsinya adalah, fungsi V-nya adalah AX plus B. Nah, kemarin kita sudah hitung gitu kan, sudah coba kita selesaikan bahwa untuk mendapatkan A dan B kita gunakan syarat batas. Syarat batas pertama adalah X sama dengan min 1 dan syarat batas kedua adalah X sama dengan 1. Nah, untuk solusinya adalah Vx sama dengan setengah V2 min V1 X plus setengah V2 plus V1. Nah, kita tahu bahwa ini adalah A, kita dapatkan ini adalah B. Kita dapatkan dengan memasukkan syarat batas, yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Nah, untuk contoh kasus yang kedua, kita belajar tentang potensial antara dua silinder koaksial. Kalau kalian mendengar tentang elektromagnet, kalau kalian mengingat kuliah elektromagnetik, kan ada tuh sistem-sistem dengan dua silinder koaksial. Jadi kita bayangkan dia sebuah silinder terus tengahnya bolong. Nah, untuk sistem yang seperti ini, V-nya atau potensialnya itu hanya bergantung pada nilai R. Jadi dia tidak bergantung pada nilai theta. Jadi R, kita lihat di sini ada lingkaran yang berwarna hitam ini, dengan jari-jari semisal R1, dia akan memiliki potensial V1. Sedangkan lingkaran yang berwarna merah ini akan dengan jari-jari R2 itu akan memiliki potensial sebesar V2. Nah, solusi untuk persamaan Laplace untuk dua silinder koaksial ini adalah A ln R plus B. Nah, untuk kasus yang ketiga, itu adalah potensial di dalam suatu daerah bersudut.